Paket. Paket. Ayo pulang. Robotku. Ramsey's touch into Sonogo. No offside flag here. William Sonogo. It's still on for Sonogo. Looked like the chance. Butuh rumah lebih besar. KPR BCA kuncinya. Salam sehat Indonesia yang luar biasa. Kami dari Citra Lentera Indonesia, citralenteraindonesia.com bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, dan kami bersyukur atas hal itu. Dan kami berharap pada pertemuan kali ini membawa manfaat buat kita semua. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah potensi anak berkembang dari rumah. Wujudkan impian mereka lewat KPR BCA yang semakin dekat dan mudah. Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, ketika kita bicara potensi anak, tentunya pengertian yang kita tangkap adalah kemampuan yang anak-anak yang kita bisa kembangkan. Hal-hal yang anak-anak miliki yang kita bisa kembangkan. Kalau sekarang sudah berkembang, tentunya dikembangkan lebih jauh lagi. Ibarat speed, mungkin sudah speed 60 km per jam. Mungkin karena kemampuan itu harus ditingkatkan, mungkin di speed 80 km per jam dan seterusnya. Sehingga potensi itu benar-benar berkembang luar biasa bagi anak-anak, dan anak-anak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya sendiri hingga pada akhirnya. Dan siapa yang mesti mengembangkan potensi anak-anak? Saya mengutip dalam sebuah kata bijak.
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak. Ketika kita bicara pahlawan, tentunya orang yang benar-benar memiliki postur atau tubuh yang terlatih, memiliki fisik yang benar-benar orang-orang di atas standar orang-orang biasa. Karena seorang pahlawan adalah orang yang berjuang. Nah, dalam perjuangannya digambarkan zaman dahulu, karena ini kutipan lama, dia menggunakan alat perang yang namanya panah. Dan kata bijak ini sangat jelas menjelaskan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak. Pahlawan yang piawai membidikkan anak panah, pahlawan yang piawai atau terampil membidikkan pada sasarannya. Dan anak-anak panah itu adalah anak-anak kita. Di bagian lain, saya mengutip dari Khalil Gibran, engkaulah itu orang tua. Engkaulah busur yang melesatkan anak-anakmu sebagai anak-anak panah kehidupan ke masa depan. Bicara tentang potensi, sebuah gambaran tentang busur, pahlawan, dan anak panah. Ketika kita bicara pahlawan, memang pada saat itu tulisan ini dikutip. Pahlawan memang senjatanya pada saat itu panah. Dan bagaimana panah ini digambarkan sebagai anak-anak kita. Ketika kita melihat panah bukan barang yang sesederhana dibuat. Anak panah dibuat sedemikian rupa hingga pada saat dipakai dia memiliki keseimbangan yang benar-benar luar biasa, seimbang. Mulai dari ujung ke ujung diperhitungkan dalam membuat, ketajamannya, beratnya mungkin, sehingga anak-anak panah ini menjadi sebuah senjata yang mematikan musuh. Dan anak-anak panah yang di tangan pahlawan itu, yang piawai menggunakan busur, dia akan menjadi anak-anak panah yang menancap pada sasarannya. Dan di kutipan kedua di Khalil Gibran dikatakan busurnya adalah orang tua. Jadi begitu busur itu berfungsi dengan benar dan anak panah itu memiliki kualitas yang benar-benar bisa digunakan dengan baik, dengan busur yang baik, akan menghasilkan anak panah yang bisa meleset, yang bisa melesat jauh ke depan sampai pada sasarannya, sampai pada targetnya. Makanya itu disebut sebagai anak panah kehidupan yang melesat ke masa depan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan tentunya, busur dan anak panah. Busur yang berkualitas akan menghasilkan bidikan yang berkualitas. Ketika anak panah itu tajam, ketika anak panah itu berkualitas, tetapi coba busurnya nggak berkualitas atau busurnya bermasalah, mungkin nggak akan bisa jadi anak panah itu meleset dengan baik. Tidak akan bisa jadi anak panah itu sampai pada sasaran. Karena anak panahnya pada dasarnya adalah tergantung
dari busur kita. Dan Khalil Gibran mengatakan dalam kata-kata yang bijaksana, orang tua sebagai busurnya. Anak panah yang tajam ibarat anak panah yang sedang dipersiapkan. Anak panah yang tajam, anak panah yang sedang dibangun potensinya. Bisa jadi tajam tapi tidak bermanfaat. Bisa jadi punya potensi tapi tidak berkembang. Pertanyaannya, siapa yang seharusnya mengembangkan potensi? Tentunya orang tua sebagai busur. Tentunya yang membangun potensi anak-anak adalah ayah sebagai sumber. Ayah yang memiliki peran di sana. Ayah yang memiliki pengaruh di sana. Ayah memiliki peran bagaimana menciptakan anak-anak yang memiliki potensi yang berkembang luar biasa. Nah, itu makanya kita belajar saat ini bagaimana menjadi busur yang benar-benar bermanfaat, busur yang berkualitas, yang mampu melesatkan anak panah ke sasaran tembak. Bak seorang pahlawan memegang anak panah itu. Bicara tentang busur, tentunya banyak hal yang diperankan oleh orang tua, khususnya ayah. Bicara tentang peran, banyak peran yang perlu dimainkan sebagai ayah, yang benar-benar berperan dan berfungsi, yang benar-benar memiliki fungsi yang benar-benar berkualitas, bak busur yang benar-benar berkualitas. Peran apa aja itu? Peran imam, peran seorang leaders, peran seorang navigator, peran seorang trainer, peran seorang mentor, peran seorang coach, peran seorang konselor, dan peran seorang sahabat. 8 peran inilah yang sebenarnya kesempatan orang tua ayah memerankan dengan baik, sehingga anak panah itu tidak hanya sekedar tajam, tetapi anak panah itu bisa melesatkan jauh ke masa depan. Kita akan mengambil beberapa peran yang berkaitan dengan potensi. Yang pertama adalah navigator. Bagaimana menavigasi anak-anak untuk mencapai titik tujuan. Bagaimana menjadi seorang trainer, membangun potensi anak-anak. Dari anak-anak yang belum mampu menjadi mampu lakukan. Dari anak-anak yang belum bisa melakukan. Nah, peran sebagai trainer orang tua. Peran sebagai coach, membangun potensi anak-anak dan anak-anak yang mampu membangun potensinya sendiri dengan teknik-teknik pendekatan seperti ini. Pendekatan yang dilakukan seorang coach adalah mengajukan berbagai pertanyaan berbobot, men-trigger anak-anak untuk bisa berpikir, men-trigger anak-anak untuk menggali potensi yang bisa didapatkan dan berkembang. Kita akan lebih fokus dalam mengembangkan anak-anak ini ke peran seorang navigator, trainer, dan coach. Dan tentunya hanya satu tujuan, bagaimana anak-anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Sebenarnya potensi sudah ada. Ibarat panah itu sudah tajam.
ibarat panah sudah benar-benar seimbang. Tetapi bagaimana anak panah itu sampai pada tujuan yang melesatkan anak panah itu lurus? Luar biasa. Kata-kata bijak itu sebuah gambaran bagaimana membangun potensi anak-anak, dimulai dari seorang ayah, orang tua yang berperan sebagai musuh. Nah, lalu bagaimana pertanyaannya mengembangkan potensi itu sendiri? Ini pertanyaan yang benar-benar secara teknis. Lah, mengembangkannya bagaimana? Nah, ketika kita sebagai orang tua memiliki peran yang benar-benar berfungsi dengan baik sebagai imam, sebagai leaders, sebagai mentor, sebagai navigator, sebagai trainer, sebagai konselor, sebagai sahabat, sebagai coach. Nah, fungsi-fungsi itu berjalan dengan baik. Nah, akan menemukan banyak potensi yang kita bisa kembangkan dari rumah. Nah, nggak berlebihan kalau syarat ini perlunya saya sampaikan adalah bagaimana seorang ayah, terutama orang tua, menciptakan rumah dengan suasana yang harmoni. Suasana rumahku adalah istanaku. Suasana yang nyaman dan aman. Di mana rumah itu adalah start atau awal bagaimana membangun potensi anak. Yang kedua, tentunya kita mengenali keberadaan anak-anak kita. Tentunya kita mengenali siapa anak-anak kita. Dari hal yang paling baik sampai hal yang kurang baik. Dari hal yang paling menonjol sampai hal-hal yang biasa. Nah, bagaimana cara mengenali mereka? Saya termasuk orang yang memiliki anak dengan keterlambatan yang cukup lama. 15-16 tahun saya tidak dikaruniai anak setelah pernikahan saya. Tetapi begitu saya dikabari oleh dokter bahwa istri saya hamil, sejak saat itu saya yakini bahwa janin dalam kandungan istri saya sudah saya bisa ajak komunikasi. Saya sudah bisa ajak untuk berbicara meskipun secara alatu aram mungkin, karena dia belum lahir. Tetapi itu saya kembangkan sejak lahir. Dan bersyukur sampai hari ini pun saya kembangkan komunikasi ini. Meskipun dalam perjalanannya ada konflik, ada masalah dengan anak-anak saya. Dan termasuk anak kedua saya. Masih ada PR yang saya harus kerjakan. Dengan potensinya, dengan apa yang dia hadapi saat-saat seperti ini. Saat-saat ini, saya punya PR dengan anak kedua saya. Tetapi saya melihat bahwa masa depannya, dengan iman percaya saya bahwa masa depannya luar biasa. Karena saya menerima apa adanya anak-anak saya. Saya bisa menerima kondisi apapun anak-anak saya. Dan saya tetap menghargai karena dia adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Termasuk saya pinjam kacamata Tuhan. Bagaimana Tuhan menghargai, bagaimana saya juga menghargai anak-anak. Memandang seperti saya memandang, Tuhan memandang anak-anak saya. Anak-anak yang kalau dalam iman saya adalah anak-anak seperti biji mata Tuhan. Dan saya melihat itu dalam diri anak-anak. Anak-anak yang diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Dan tentunya saya sebagai orang tua pun memperlakukan istimewa. Meskipun kadang-kadang
tetap sebagai anak-anak yang menjengkelkan mungkin. Pada konteks anak-anak yang mungkin punya keinginan yang berbeda dengan keinginan saya mungkin. Tetap menjadi anak-anak yang mungkin gak sesuai dengan harapan saya mungkin. Karena anak-anak pun memiliki keinginan yang berbeda, dasar yang berbeda, kehendak yang berbeda dengan kita. Dan tidak bisa kita paksakan kehendak kita terhadap anak-anak. Nah, bagaimana membangunnya? Saya mulai dari sejak kandungan. Saya sudah membangun komunikasi itu. Dan meskipun sekarang masih ada banyak PR yang saya harus kerjakan, yang harus kerjakan terus-menerus. Mengenali lebih kepada menerima diri anak-anak apa adanya. Mengenali sejak dini, bukan sejak dia mulai ngomong, bukan. Sejak dia dinyatakan positif sebagai calon janin, sebagai calon bayi, sebagai orang yang sudah memiliki kehidupan. Sejak positif dinyatakan, itu kita bisa berkomunikasi. Jadi ketika kita bangun komunikasi, kita akan merasakan dan akan melihat dengan kacamata yang berbeda. Kita melihat potensi anak-anak yang luar biasa. Kita bisa melihat ada banyak yang bisa kita kembangkan dengan apa yang dimiliki oleh anak-anak. Bukan hanya sekedar nilai akademis. Saya nggak berorientasikan kepada nilai akademis. Suatu kali saya dipanggil BP dengan prestasi akademisnya yang mungkin nggak sesuai harapan. Saya tetap menerima diri anak-anak saya apa adanya. Karena saya tahu masa depan yang disiapkan Tuhan luar biasa. Dan saya berpartner dengan Tuhan untuk melakukan hal itu. Pak, ada konflik? Ada. Pak, ada problem? Ada. Pak, ada masalah? Banyak. Bukan terus berkomunikasi dengan baik semua selesai. Enggak. Tetapi inilah kerinduan sebagai seorang ayah yang bisa menerima diri anak apa adanya dan bisa menghargai apapun kondisi anak-anak kita. Dengan begitu, saya mampu melihat potensi anak-anak. Nah, tentunya ada beberapa teknik yang mungkin nanti saya akan bagikan. Teknik coaching. Bagaimana mengamati anak-anak kita, hal-hal apa yang menjadi potensi anak-anak kita bisa kembangkan, kita bisa memfasilitasi, kita memberikan fasilitas penunjang lainnya yang anak-anak bisa berkembang. Dimulai dari seorang ayah yang mampu menciptakan rumahku adalah istana, yang mampu mengenali anak-anaknya sejak dini. Nah, lalu bagaimana sih pendekatannya? Ada beberapa pendekatan yang memang bisa dilakukan. Ayah tentu belajar sebagai trainer. Kita uji coba nih, anak-anak mungkin punya hobi, punya kesenangan. Kita coba dengan hal yang dia senangi. Kembangkan itu menjadi potensi. Mungkin darah seni gak mengalir dalam diri saya sebagai seorang ayah, tetapi mungkin jadi darah seni itu ngalir di dalam diri anak saya. Bisa nggak bertentangan dengan saya? Bisa. Saya nggak mengenal seni, saya nggak bisa menikmati seni, katakanlah seperti itu. Tetapi di sisi lain, anak saya menikmati seni, bahkan
dalam tanda kutip orang yang penuh dengan jiwa seni. Nah, bagaimana mengenali anak-anak seperti itu? Mungkin secara eksakta, matematika, hitung-hitungan, fisika dan sebagainya drop dalam dunia akademisnya. Tetapi di sisi lain, dia bisa berkembang dari diri dan jiwanya yang berjiwa seni. Nah, itu potensi. Karena saya nggak merorientasikan hanya kepada akademis, harus bernilai, prestasi di akademis. Mungkin bisa jadi enggak di prestasi akademis. Tapi kadang-kadang banyak kita memaksakan kehendak anak-anak, kehendak kita terhadap anak-anak. Harus dapat nilai 9. Kalau tidak 9, jangan panggil saya ayah. Pulang dapat nilai 6, panggil om. Om, nilai saya 6. Bingung jadi. Berapapun nilai yang didapatkan anak-anak saya selalu bersyukur. Saya selalu menghargai mereka. Karena mereka sudah berjuang. Bahkan suatu kali saya dipanggil bebek karena nilai-nilai itu. Tapi saya bersyukur. Dan bisa menerima diri anak-anak. Nah, itulah. Disitulah kita bisa mengenali diri anak-anak kita. Kalau kita memaksakan kehendak kita harus bernilai 9 semua. Nah, sedang di sisi lain anak ini berkembang potensi di luar sana. Di luar akademis sekolah. Nah, kita hanya berorientasi ke satu titik lain yang mungkin menjadi potensi bisa hilang. Dan beberapa mungkin saya akan share teknik navigator seperti apa sih. Nah, ibarat kita rally, anak-anak menjadi pilot, menjadi eksekutor, dan kita sebagai navigator menavigasi, membuat anak-anak memiliki keleluasaan untuk mengeksplor potensinya. Karena kita hanya mendampingi dan melihat dan menavigasi. Dan anak-anak sebagai pilotnya, dia akan tahu dari apa yang sudah dinavigasikan. Dan proses navigasi ini tentunya tidak lebih tidak kurang bagaimana melihat kemampuan potensi anak-anak. Mungkin anak-anak di dunia seni lebih menonjol dan lebih. Mungkin nantinya di dunia bis lebih lagi. Tapi di nilai akademis mungkin berkurang. Mungkin bisa jadi berprestasi. Kita nggak tahu. Kalau kita nggak menyelami kehidupan anak-anak. Anak kedua saya secara pendidikan di akademis lebih-lebih ke eksakta. Kerennya. Iya, luar biasa. Saya harus menerima apa adanya. Bahkan ya sedikit menjadi PR buat saya. Tetapi ketika bicara seni dengan anak saya kedua, wow, menikmati loh. Kami sering berbincang, sering ngobrol. Ketika bicara tentang seni, wow, berkembang luar biasa. Tetapi nilai akademisnya nggak bilang parah deh. Tetapi paling enggak saya punya PR untuk itu. Nah, dengan begitu saya bisa menavigasi. Ayo kita bikin ini deh, bikin ini. Ya, siapa yang milik eksklusi? Anak saya sendiri. Meskipun kadang-kadang lupa dengan komitmennya. Tetapi minimal saya sudah menemukan potensi yang perlu dikembangkan. Meskipun harus gagal dan bangkit kembali, meskipun harus mengulang dan mengulang lagi, ya kita butuh sabar dong. Kita butuh ketekunan dong. Kadang-kadang daging ini jengkel, ya itulah manusiawi. Tetapi saya melihat bahwa anak saya memiliki darah seni yang luar biasa. Karena saya mengenalnya secara pribadi.
Paket. Paket. Nah, pendekatan yang lain seperti apa? Pendekatan yang lain mungkin kita sebagai mentor, sebagai konselor ketika anak-anak mengalami problem. Bagaimana membangun potensi anak-anak? Kalau kita mengenal pendekatan coach, mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang luar biasa mengenal coach itu di dunia olahraga, pelatih. Tapi saya coba mengutip dari International Coach Federation. Seorang coach adalah bermitra dengan kucing. Bermitra dalam hal apa? Bermitra dalam mengembangkan potensi, termasuk dalam menyelesaikan persoalan dengan teknik mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Contohnya sederhana. Suatu kali seorang guru mendapatkan muridnya datang terlambat. Nah, kalau pertanyaan seorang guru, mengapa kamu terlambat? Anak-anak akan cenderung mencari alasan karena pertanyaannya mengapa. Anak-anak akan berusaha untuk menjawab meskipun dia bisa jadi bohong dan cari alasan. Bangunnya kesiangan, jalannya macet, dan banyak hal yang dijadikan alasan dan mengkambing hitamkan objek sebagai alasan. Tetapi kalau pertanyaannya bisa diganti, bukan mengapa, tetapi bagaimana? Bagaimana kalau besok bisa datang lebih tepat waktu? Apa yang mesti dikerjakan? Tentunya anak tidak akan pernah mencari alasan, tetapi akan mencari cara untuk tetap bisa masuk tepat pada waktunya dan tidak terlambat. Nah, itu gambaran teknik bertanya yang benar-benar power question. Jadi tidak hanya sekedar menanyakan, tetapi pertanyaan-pertanyaannya ditujukan bukan mencari alasan, tetapi mencari solusi. Diajak untuk berpikir bagaimana jalan keluarnya. Mengapa harus nilainya jelek? Pasti jawabannya macam-macam. Tapi kalau pertanyaan dirubah, bagaimana kalau nilai itu bisa berubah lebih baik? Cara apa yang bisa dilakukan? Pasti akan berpikir. Kalau menggali potensi, tentunya ketika kita membangun suasana di dalam keluarga, di rumahku adalah istanaku, membangun komunikasi tentunya akan lebih baik untuk kita bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan saya sering menanyakan pada anak saya yang kedua, apa yang bisa dilakukan? Apa saja yang bisa dilakukan agar ini bisa menjadi sebuah prestasi, agar ini menjadi sebuah karya? Dan dia berpikir, oh, aku harus lakukan ini. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Butuh nggak komitmen? Ya.
butuh kesungguhan dan komitmen. Nah, dari situ saya berperan sebagai coach dan selanjutnya berperan sebagai navigator, menuntun dan mendampingi. Dan suatu kali mereka mengalami kesulitan. Nah, di saat itu saya menjadi konselor, menjadi pendengar yang baik, membuka hati untuk problem anak-anak. Karena anak-anak bukan hanya anak-anak yang happy-happy terus, enggak, apalagi anak-anak milenial sekarang ini yang berbagai informasi masuk. Tentunya punya depresi tersendiri menurut versi anak-anak. Nah, kalau kita nggak menjadi konselor, anak-anak akan mencari konselor-konselor yang lain di luar. Berbahaya sekali. Dan saya berusaha untuk memahami anak-anak saya meskipun anak-anak mungkin nggak terbuka semuanya. Meskipun anak-anak juga sulit bicara, nggak problem. Tetapi saya ingin membuat suasana di rumah tangga kami memang PR untuk memberikan rasa nyaman dan aman. Ketika saya mengasihi mamanya, ketika saya menyayangi mamanya, adalah semua rasa aman dan nyaman bermereka. Karena satu kali anak saya kedua menanyakan, bagaimana kalau papa dan mama itu pisah? Apa yang terjadi? Mereka sadar, anak saya sadar. Itu karena sering banyak informasi di luar sana masuk di internet. Perpisahan membuat anak-anaknya berantakan. Anak-anaknya menjadi broken home. Dan anak-anak yang sekarang ini bukan anak-anak seperti zaman saya dulu. Anak-anak sekarang ini terbuka semua informasi dan menanyakan hal itu pada saya. Tapi bagaimana kalau orang tua itu pisah terhadap anak-anaknya, bagaimana? Pertanyaan yang menggeleder seperti petir di siang hari. Apakah itu ditujukan kepada saya? Saya berkatakan, saya jamin nak, papi sama mami tidak akan pisah. Hanya kematian yang memisahkan. Karena itu rasa nyaman dan aman buat anak-anak saya. Meskipun saya sendiri juga sering konflik dengan istri saya, sering. Tapi saya menyelesaikan dengan cepat ketika saya ada konflik. Kadang-kadang saya ada konflik terbuka dengan istri dan di depan anak-anak saya. Memang problemnya seperti itulah, ini PR tersendiri sebenarnya. Tetapi saya konteksnya adalah kita terbuka. Jadi saya melihat bahwa anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak saya di zaman dulu saya. Jadi anak-anak saya sekarang mungkin anak-anak yang lain kritis banget, kritis, benar-benar kritis. Yang ditanyakan kadang-kadang kita nggak mampu jawab. Nah, tapi karena kedekatan, ya Tuhan berikan hikmat, saya mampu menerangkan dengan versi saya untuk kebaikan-kebaikan. Nah, pendekatan coach itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi pendekatan itu adalah bagaimana men-trigger anak-anak untuk berpikir, mencari solusi karena dia sendiri adalah jalan dan solusinya. Jadi membuat anak-anak bisa menolong dirinya sendiri. Nah, tentunya kita punya Tuhan. Kita bergantung dengan kuasa Tuhan. Tapi pendekatan coach ini menekankan bagaimana kemitraan terhadap anak-anak yang boleh dalam tanda kutip bermitra, menggali pertanyaan demi pertanyaan, yang pada akhirnya anak-anak bisa menolong dirinya sendiri dan menemukan potensi dirinya sendiri dan bisa mengambil komitmen dirinya sendiri. Nah, itu dengan berbagai teknik pertanyaan-pertanyaan yang bukan pertanyaan menghakimi, tapi pertanyaan men-trigger, memicu anak-anak untuk berpikir. Jadi dasar esensi dari pendekatan coach itu adalah membuat anak-anak selalu berpikir tentang dirinya, tentang peluangnya, tentang potensinya, mungkin masa depannya, dan banyak hal yang perlu harus dipikirkan oleh anak-anak. Kembali bahwa orang tua sebagai busu tentunya punya peran yang luar biasa sebagai busu ini.
Dan anak panah itu menjadi anak panah yang tajam, ibarat anak panah yang memiliki berbagai potensi, tetapi tidak pernah dipakai untuk melesatkan kepada tujuan, karena busurnya tidak bisa dipakai. Ironis sekali sebenarnya. Potensi sudah Tuhan berikan, orang tua yang seharusnya menjadi navigator, menavigasi, menjadi coach yang harusnya menggali, dan anak-anak menemukan dengan dirinya sendiri, seperti dirinya sendiri, tapi tidak pernah tergali dengan baik karena busurnya tidak berfungsi, karena busurnya tidak berperan. Ayo kita kembali kepada peran kita sebagai imam, membawa anak-anak ke Tuhan dan membawa Tuhan ke anak-anak secara spiritual. Kembali berperan sebagai leaders, memimpin anak-anak demi titik ke titik berikutnya. Menjadi navigator, menuntun anak-anak, meskipun anak-anak pun juga sebagai eksekutornya, sebagai pilotnya, dan menjadi trainer, membuat anak-anak menjadi bisa yang sebelumnya belum bisa, dan membangun kemampuan demi kemampuan. Itu potensi anak-anak. Menjadi mentor yang membagi hidupnya, membagi pengalamannya. Menjadi seorang konselor yang memiliki hati terbuka dan telinga menjadi pendengar yang baik. Dan menjadi coach yang mampu membuat anak-anak berpikir lebih dalam lagi tentang dirinya, berpikir lebih dalam lagi tentang potensi yang harus dikembangkan dengan teknik bertanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Coba kita pikir deh daftar pertanyaan yang berbobot, tetapi bukan pertanyaan yang menghakimi atau mencari alasan, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang diorientasikan kepada anak untuk berpikir lebih dalam lagi. Perbedaan antara apa dan apa saja sudah beda. Apa yang kita bisa buat mungkin hanya satu, tetapi apa saja yang kita bisa buat bisa 2, bisa 3, bisa 4. Lalu bagaimana bicara tentang sikap, bicara tentang cara? Nah, sudah berbeda. Tetapi mengapa kok nggak bisa berkembang? Mengapa kok dapat nilainya jelek? Mengapa? Anak-anak tersudutkan dengan pertanyaan yang menghakimi. Dan yang lebih penting juga kita sebagai sahabat yang mengenal dan memahami seorang sahabat, bukan memaksakan kehendak. Mentang-mentang kita orang tua, mendidik dan menghidupi, terus kita memaksakan kehendak terhadap anak, enggak juga. Tetapi masih banyak, karena kita dulu nggak pernah bisa main piano, kita terobsesi sebagai pemain piano, kita suruh anak-anak kita ikut les piano, kita paksakan. Nah itu ya nggak tahu itu apakah juga bagian dari memaksakan kehendak. Anak saya pernah main piano dan les dan gagal. Kayak sekali ini saya kegagalan, dia sadari kok ternyata saya gagal, dan saya bilang bersyukur dengan kegagalanmu, karena kegagalanmu membuat kamu sadar sebenarnya kamu sudah kehilangan waktu, dan hari ini mulai sadar ternyata sudah buang waktu, sudah buang biaya, dan dia harus memulai lagi. Dan saya harus menavigasi kembali sebagai navigator. Dan kadang-kadang berubah, oh cita-citaku ini, cita-citaku itu, dan bisa berubah, bisa. Tetapi sebagai orang tua yang berperan benar dan profesi benar, kita akan tahu potensinya, meskipun cita-citanya bisa aja berubah-ubah. Sekali lagi, ayo kita mulai membangun potensi dari rumah kita. Rumahku adalah istanaku. Ciptakan suasana itu di dalam rumah kita, dan kenali lebih dalam lagi
bisa menerima apa adanya anak-anak kita. Dan kita bisa memberikan penghargaan. Meskipun secara prestasi mungkin tidak bisa memberikan sesuai harapan. Tapi keberhargaan itu semata-mata Tuhan melihat anak-anak kita berharga di matanya. Ayo pulang. Robotku. Ramsey's touch into Sanogo. No offside flag here. Williamson. It's still on for Sanogo. Looked like the chance. Butuh rumah lebih besar. KPRBC kuncinya. Paket. Paket.